pendidikan ini buat menghantarkan you gitu jadi orang hebat. Minimal you ketika menjadi seorang ketika you belajar, lu tahu ilmunya gitu. Kita mau ngapa-ngapain tuh bisa loh gitu tuh. Bro. Jadi nggak memanfaatkan sesuatu yang ada pada warisan kata-kata ilmu atau dari orang tua gitu. Beres. Oke, jadi Rahayu ini banyak membantu Mm-mm. kesulitan-kesulitan yang dialami Kesulitan. masyarakat Iya. dari hal ngurusin KTP Iya pun kita pun bantu. ada bisa Ada bisa dibantu bisa sama Rahayu. bisa kita Oh bantu. gitu. Dan itu udah tersebar di 5 kecamatan. Iya, Aktif alhamdulillah. sampai dengan saat ini. Sampai saat ini ya jadi Oke. kita begitu. Halo Sobat Ekbis, jumpa lagi dengan saya ya Syifa Yasmin dalam program Ekbis Banten Podcast. Oke, hari ini saya sudah kedatangan narasumber caleg kita nih, Bang Hayumi. Bang Hayumi, apa kabar? Sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. sehat, sehat, sehat. Semua lancar Bang? Lancar, Kegiatan-kegiatan akhir-akhir ini ngapain aja nih? Lancar semua nih? lancar semua, lancar semua. Kegiatan akhir-akhir ini roadshow aja ke lapangan. Oh, Dari kayaknya lagi sibuk banget ya, apalagi lagi masa-masa kampanye kayak gini. sibuk ya sangat, 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 Sangat amat sibuk ya. sangat. Kita keliling aja dari satu tempat ke tempat yang lain, Hmm, ketemu dengan masyarakat. kita panggilnya Bang Hayumi aja lah ya. Panggil sip, Bang Hayumi cocok. saat ini sebenarnya Bang Hayumi ini punya backgroundnya di pendidikan, betul? Pendidikan, betul. Tapi saat ini nyalek Ya betul. politik ya, secara politik gitu ya, nyalek-nyalek Hmm, gini identiknya dengan politik. Nah, saya betul. mau tahu nih, awal mula kenapa bisa terjun ke politik tuh gimana? Awal mula terjun ke politik itu boleh cerita nih. Boleh, ini Oh iya sambil iya iya iya. sambil kita mau mengenal bagaimana sih sosok Bang Hayumi ini gitu. Oke oke, mengenal lucu aja ya. Karena kan gini ya, kita ini kan akhirnya ada aktivis. Hmm, Kita ini boleh nih diceritain dulu dari masa sekolahnya Bang siap. Hayumi, latar belakangnya seperti apa? Ya kalau saya kan memang karena dilahirkan dari aktivis, terus Mm-mm. juga saya dibesarkan dari warna hijau dan hitam. Jadi seperti itu yang disebut dari HMI lah. Biasa kita kan kalau selagi jadi mahasiswa itu Mm-mm. apa ya biasa mengkritisi terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada gitu baik di Kabupaten Serang maupun provinsi maupun juga tingkat nasional. Maka hari ini karena dianggap bukan selesai ya sebagai aktivis, tapi kita berkiprah di tempat yang dulu kita kritisi dan Mm-mm. sekarang kita coba terjun seperti apa sih dunia politik itu. Jadi Mm. seperti itu. Tapi awal mulanya gimana nih? Bisa sampai ada di dunia politik, apakah diajak temen atau mungkin karena dulunya kan aktivis juga ya, Iya, jadi ada teman aktivis lain yang ngajak apa gimana, atau ada yang rekrut kah apa gimana nih? iya. Kalau kalau ada yang ngajak atau rekrut sih enggak ya. Cuma karena saya tertarik aja merasa tertantang. Berarti Panggilan hati, panggilan hati ya kalau panggilan ini. jiwa, panggilan hati Mm-mm. ya karena memang saya ingin coba menggeluti di politik itu. Kayaknya menarik nih gitu. Mm-mm. Apalagi ini kan terkait dengan kebijakan. Baik itu soal pendidikan, soal ekonomi, soal Ya, juga pengangguran yang sampai hari ini juga memang terseliti yang sampai hari ini juga apa namanya ya belum terselesaikan dengan betul, baik lah betul. kira-kira begitu. Jadi Jadi intinya panggilan hati panggilan sendirian ya. hati betul. Tapi selain saat ini lagi sibuk Mm-mm. nyalek ya, Iya betul. apakah ada kesibukan-kesibukan lain dari sosok Bang Hayumi ini? Saat ini sih kesibukan-kesibukan yang lainnya ya paling diskusi sama teman-teman Mm-mm. terus lebih banyak bersama keluarga. Ha-ha. Intinya Tapi begitu. ada hobi-hobi lain gak sih Bang? Mungkin hobi apa, naik motor bareng-bareng tuh namanya? Biasanya cowok-cowok kan gitu tuh. Enggak, Kak. Kalau saya olahraganya sampai hari ini Oh, tenis meja. olahraga. Oh, tenis Olahraga meja. tenis meja. Saya hobinya di tenis. Komunitas tenis meja Iya, ini ya. namanya PTM, Persatuan Tenis Meja. Saya Heeh, senang aja tenis meja walaupun itu ya baru belajar setahun nih. heeh.
tapi memang senang aja lah lagi di Tapi olahraga. menarik deh ngelihat bajunya Bang Hayumi ya. Hmm. Mungkin bisa ditunjukin tuh. Oh boleh. Rahayu, apa Ya, tuh Rahayu tuh Bang? Rahayu ini namanya relawan Hayumi. Nah, itu apa kalau boleh Kok tahu relawan Hayumi ini? relawan Hayumi ini adalah kumpulan, ini sebenarnya ide dari teman-teman yang dulu di aktivis, Heeh. terus Bang kita coba buat nama yang kira-kiranya lebih beradab, lebih santun, terus lebih keren dan juga kayaknya lebih humanis. Maka Hmm. disebutnya sebagai Rahayu begitu tuh. Jadi Rahayu itu nama yang kalau orang kita bilang melembut lah gitu tuh. Walaupun Iya orangnya ya. kelihatannya garang ya gitu. Mm-mm. Asik. Tapi dia humanis gitu ya, makanya Kira namanya gitu. Rahayu. Nah, Humanis. kalau boleh tahu kegiatan Rahayu itu ngapain aja? Kegiatan Rahayu itu sampai hari ini teman-teman relawan ya, Mm-mm. teman-teman relawan itu kita alhamdulillah tersebar di 5 kecamatan. Oh, Tersebar di 5 kecamatan karena saya memang ini nyaleknya di Kabupaten Serang, nah, Dapil 5 meliputi Keramat Watu, Waringin Kurung, Gunung Sari, Bojonegara dan juga Pulau Ampel. Alhamdulillah teman-teman Rahayu ini semuanya tersebar di 5 kecamatan tersebut. Alhamdulillah. jadi dia kayak aktivis membantu masyarakat di bidang kesehatan, di bidang-bidang apa aja tuh, kalau Ya boleh tahu? kita kalau aktivisnya banyak. Bagi-bagi sembako Kita ada kah? kalau relawan saya ini yang tersebar itu adalah soal-soal urusan baik itu terkait dengan pendidikan, soal-soal Hmm, sosial, bantu masyarakat, apalagi itu dari teman-teman ini yang memang membutuhkan tenaga kita atau juga seperti hal-hal sepele sebenarnya kayak mm-mm. sepengurusan ngebantu ngurusin soal kayak KTP, kayak Oh gitu, kakak, jadi di ya Rahayu nih bisa dibantu juga nih KTP bisa kita. ya kita kan alhamdulillah lah dengan teman-teman kita kan bisa juga kerjasama artinya kan banyak masyarakat yang awam ya yang tidak Iya. tahu yuk kita bantu kita hantarkan gitu sampai mereka juga pengurusannya selesai sih begitu Hmm. sampai beres. Oke, jadi Rahayu ini banyak membantu Mm-mm. kesulitan-kesulitan yang dialami Kesulitan masyarakat ya. dari hal ngurusin KTP Iya pun kita pun bantu ada bisa ada bisa dibantu bisa sama dibantu Rahayu. bisa kita Oh bantu. gitu. Dan itu udah tersebar di 5 kecamatan. Iya Aktif alhamdulillah sampai dengan saat ini. sampai saat ini ya Oke. jadi kita begitu. Ini bagian dari kampanyenya Bang Hayumi kah? Apa emang udah dari dulu? Enggak, kita nggak pernah menyampaikan itu. Kita nggak pernah menyampaikan itu kalau itu kan soal ibadah ya. Heeh. Tapi kalau kita rojok kepada masyarakat, kita nggak pernah karena kan memang itu sudah kebijakan pemerintah ya. Kita Hmm. juga nggak mau klaim hanya sebatas bantu saja. Tapi kan kita juga punya kewajiban adalah karena ini saatnya kampanye begitu ya kita kunjungan rosau ada yang tanya visi misinya apa saya biasa jawab visi misinya yang disampaikan apakah itu soal pendidikan soal ketenaga kerjaan atau ke soal ekonomi yang kita jawab Nah, jadi seperti itu. menarik nih ngomongin visi misi nih. Nah, Cuma pengen tahu aja sih Bang Hayumi. siap siap. Seandainya nanti Bang Hayumi sudah terpilih Mm-mm, menjadi dewan gitu ya. mm-mm. Memangnya apa yang ingin dilakukan Bang Hayumi ini? Saya ingin fokus di pendidikan, Oke, ingin fokus sesuai di dengan pendidikan backgroundnya ya. backgroundnya Nah, apa nih? Coba bisa dijelaskan kepada sobat Ekbis di rumah nih. ya. Pendidikan itu menarik ya, karena bagi saya kita ini jadi hebat seperti ini karena segala sesuatunya itu adalah dari pendidikan. Tuh. Orang kita kalau mau terjun di politik juga dari pendidikan. Orang juga kalau kita ingin tahu bisnis juga dari cari ilmunya kan dari pendidikan. Jadi pendidikan itu bukan soal kita pandangannya setelah selesai jadi guru, pengajar, Hmm. setelah itu enggak begitu. Tapi bagaimana pendidikan itu adalah mampu kita mengedukasi masyarakat apa nih yang tidak diketahui oleh mereka kita juga sampaikan oh seperti ini ya contoh kayak seperti tadi kita berikan pemahaman seperti pengurusan kayak KTP, kayak kakak, oh cara Hmm. mengurusnya seperti ini. Itu Mm-mm. juga kan bagian daripada pendidikan atau edukasi. Bagaimana juga agar tidak ada oknum-oknum yang memanfaatkan gitu Betul, tuh. betul. Yang keduanya juga soal pendidikannya adalah bagaimana yuk kalian yang memiliki kesempatan buat kuliah yang tidak punya biaya atau lain-lainnya juga yuk kita bantu. Seperti apa nih
Ataukah ada kan program tuh dari negara itu Hmm. program dengan beasiswa, ya kita edukasi masyarakat, kita kasih tahu oh caranya seperti ini, ataukah daftarnya itu baik melalui online ataukah juga offline atau lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi kurang lebih fokusnya di pendidikan gitu ya. Pendidikan, karena saya senang di pendidikan itu. Oke, cuma apakah ada program atau inovasi baru dari Bang Hayumi terkait bagaimana untuk memajukan atau mungkin memperbaiki kualitas pendidikan di Banten itu sendiri? Yes, itu harus. Ini Hmm. adalah tanggung jawab kita, tanggung jawab juga mungkin Mbak Siva, dan Hmm. juga tanggung jawab dari teman-teman yang lain. Jadi seperti itu. Karena saya miris, saya berjalan, saya belajar dari kampung halaman. Kampung halaman kita ini kan berada di titik nol, berbatasan antara kota Cilegon dengan Kabupaten Serang. Dan mungkin dulu itu perhatian pemerintah juga sedikit Kurang. berkurang, begitu ya, sedikit kurang. Ya alhamdulillah di tahun 2000 ke sini perhatian pemerintah juga sudah mulai Hmm. meningkat. Tapi memang apakah mereka juga soal pendidikan terjamin belum? Bahkan mereka itu ada yang karena apa ya, ada yang acuh gitu, ngapain sih sekolah gitu tuh, nanti juga ujung-ujungnya jadi pengangguran, ngapain sih gua Jadi pola harus pikir ah, dari masyarakatnya juga masih kurang betul terkait betul. pendidikan. Makanya mindset itu kan yang harus kita apa namanya ya, yang Ubah. harus ya disampaikan kepada masyarakat kan ide dan itu nggak sebentar, butuh waktu panjang. Mhm. Pegang karena memang di daerah saya itu gitu tuh masyarakatnya masih masih jauh dari kata paham, jauh dari kata paham, maka kita berikan pendidikan ini buat menghantarkan you gitu jadi orang hebat. Minimal you ketika menjadi seorang ketika you belajar lu tahu ilmunya gitu, kita mau ngapa-ngapain tuh bisa loh gitu tuh. Betul. Jadi nggak memanfaatkan sesuatu yang ada pada warisan kata-kata ilmu atau dari orang tua gitu dulu. Oke. Ya karena kampung kita kan juga dianggap apa ya namanya, ya dipandang sebelah Pelosok gitu mata ya. lah ya, Ada di sinyal pelosok. tak ada, ya sinyal nggak ada, kita sinyal nggak ada, tinggal di atas gunung yang ketinggiannya itu sekitar 1 kilo lebih, satu koma Hmm. tiga atau 1,7 saya lupa ketinggiannya. Sinyal itu blank spot, cuma nggak ada. Artinya di sini bisa saya tangkap bahwa Bang Hayumi ini ingin memberikan pendidikan ini bisa dijangkau oleh masyarakat-masyarakat Masyarakat, yang ada di pedalaman gitu ya. betul betul Itu salah betul. satu concern dari Hmm. apa yang ingin Bang Hayumi lakukan nanti gitu. Karena saya terinspirasi dengan Bang Anies Baswedan Nah, itu. gimana tuh? Iya, inspirasinya apa? Karena ketika Indonesia mengajar, yaitu kan Hmm, sampai kepada pelosok-pelosok. Karena ternyata salah satu untuk mengentaskan kemiskinan adalah salah satunya dengan pendidikan. pendidikan betul. Iya. Ketika untuk mencerdaskan anak bangsa juga bukan selalu disokong dengan soal uang yang cukup, tapi juga adalah dengan pendidikan. Betul, betul. Orang ketika kita juga ingin hebat juga adalah salah satunya juga dengan pendidikan. Kalau otak kita ini sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan atau juga dengan pendidikan gitu tuh, maka segala sesuatunya perubahan hidup ini juga akan berbeda dari sebelumnya. Karena Tuhan itu nggak akan pernah ngubah nasib suatu kaum kalau bukan kita sendiri yang Yang melakukan perubahan mengubahnya, itu. betul. Jadi seperti itu. Oke. Mm-mm. Jadi kita bicara tentang potret pendidikan di Banten dulu nih. Ya, Saya mau minta tanggapannya Bang Hayumi. ya, Bagaimanakah potret pendidikan di Banten dan ya. eh guru itu kan sebenarnya bagian terpentingnya juga dari sebuah Yes, pendidikan. betul. Dan bagaimana kualitas guru di Banten saat ini menurut Bang Hayumi gitu. Hanya itu dulu deh, Ya, bagaimana potret pendidikan potret di Banten saat pendidikan ini di dan Banten ya. gurunya, Ya, tenaga pendidiknya gitu. tenaga pendidiknya. Ini dari sisi mana nih? Apakah dari sisi kesejahteraan, apakah dari sisi intelektualitas pendidiknya? Boleh dua-duanya karena Oh, dua-duanya gitu ya. sangat penting Sangat ya. penting gitu ya. Berkaitan juga nih. Ya, miris kalau melihat yang pertama adalah dari kualitas Hmm, kesejahteraan yang dimiliki oleh guru. Berbeda dengan mereka yang ASN ya, mungkin mereka sudah cukup lah yang dibantu oleh negara. Tapi melihat jika di provinsi kita ini banyak guru-guru kita tuh yang honor.
Artinya ya memang walaupun saat ini juga pemerintah sudah berupaya bagaimana juga mensejahterakan Guru-guru guru-guru yang honorer. ada di Provinsi Mhm. Banten ini, karena memang untuk mensejahterakan guru-guru yang ada di Provinsi Banten ini khusus Kabupaten Serang itu juga nggak sebentar, cukup Butuh butuh waktu waktu yang lah, panjang ya. butuh waktu yang panjang, jadi seperti itu. Tapi segala sesuatunya juga enggak mesti harus dengan pemerintah, tapi juga kita bagaimana juga melakukan perubahan perbaikan di dalam diri kita, meningkatkan kualitas keilmuan kita juga agar kita juga bisa melakukan itu, enggak mesti selalu ketergantungan dari pemerintah. Betul. Tapi bagaimana juga kita berupaya agar mindset guru-guru kita juga melakukan perubahan atau inovasi, Nah, melakukan inovasi apa nih yang bisa dilakukan juga agar baik juga dari sisi ekonomi, secara sendiri juga mandiri gitu. Di sisi lain juga ketika ada bantuan dari pemerintah juga dia nikmati, tapi nggak mesti selalu apa namanya kebergantungan bergantungan hmm. dari pemerintah saja Dan sebenarnya. dan bagaimana kualitas intelektual dari tenaga pendidik di Banten saat ini menurut Bang Kalau Hayu? itu saya nggak bisa ini ya. Kalau itu sih yang pastinya kalau secara intelektualitas kualitas pendidikan di Banten saya lihat juga cukup bagus, Mm-mm. cukup mumpuni. Karena melihat perguruan-perguruan tinggi di Banten ini juga sudah luar biasa. Artinya sudah mampu mengakomodir untuk kaum-kaum pendidik. Kalau saya harus menjabarkan A, B, C, D tentang intelektualitas kemampuan guru-guru yang di Banten, yang pertama juga saya bukan peneliti tentang itu. Mm-mm. Yang Tapi kedua, mungkin apakah ada ukuran-ukuran tertentu gitu, ada survei-survei tertentu atau belum belum ada ya? Belum ada. belum. Oh, Sampai gitu. saat ini saya belum sampai ke sana. Tapi Mm-mm. memang gini, sebenarnya intelektualitas pendidik itu ketika kesejahteraan meningkat biasanya meningkat otak orang itu. Hmm. Ya itulah karena kemungkin yang kenapa kemampuan mereka juga berkurang karena sisi ekonominya juga kurang. Jadi kalau bahasa kitanya apa ya? Perbaikan gizi itu Nah, ternyata juga iya, penting. betul betul ya. Biar nggak pada stunting ya. Iya, biar nggak pada Karena itu stunting. akan mempengaruhi kecerdasan juga ya, Betul, Bang ya. betul. Ya jadi seperti itu. Oke, Eh, berarti untuk di Banten ini sendiri ya, mm-mm. masih kekurangan gak sih tenaga pendidik? Atau mungkin masih kekurangan fasilitas-fasilitas pendidikan? Atau sudah Kalau cukup? Kalau fasilitasnya mungkin masih banyak lah, tentu masih banyak yang harus diperbaiki. Di wilayah saya juga sampai hari ini ya potretnya ya, Mm-mm. karena di tempat kita itu bukan yang memang apa namanya ya sifatnya yayasan apa gitu. Masih banyak pendidikan yang butuh perhatian, Hmm. yang masih yang diperhatikan oleh negara. Guru-gurunya juga sama, yang keduanya juga terkait dengan siswa, mungkin juga dari fasilitasnya, infrastrukturnya, lain sebagainya, bagaimana juga jaringan Betul. internet, karena kan ketika kita kuliah berbasis apa namanya, Internet, online ya ya itu kan sekarang? online gitu kan sekarang kan begitu, sebutnya kan belajar merdeka merdeka belajar, jadi Betul. seperti itu kan. Sekarang kan setiap sudut kan harus ada internet atau sinyal kan begitu Tapi kalau tenaga pengajar, tenaga pendidik ya. masih kekurangan juga kah? Di Kalau Banten ini apa sudah cukup? Atau mungkin banyak tapi masih kurang berkualitas? Apa gimana tuh kondisinya saat ini? sampai saat ini ya kalau lihat ya guru-gurunya sih numpuk Mm-mm. tapi kesejahteraannya banyak orang yang Hmm. mungkin berhenti mengajar atau bagaimana lah. Saya sebenarnya no comment ya terkait dengan hal itu, ketahui secara mendalam, tapi Hmm. memang saya konsentrasinya di pendidikan hari ini adalah saya bagaimana mampu mengakomodir khusus di wilayah saya yang berada di DAP 5 Mm-mm. khususnya di Kecamatan Polampel, Bojonegara, Bojonegara ya. Gunung Sari, Keramat Mm-mm. Batu dan juga Waringin Kurung. Saya nggak bicara terlalu luas Oke. lah. Oke Hmm. nih, kita bicara pendidikan di dapilnya Bang Hayumi gitu Ya, ya. Tadi sip. bilang di daerah Abang ini Mm-mm. masih banyak masyarakatnya yang kurang sadar gitu ya tentang pentingnya pendidikan. Ya, Betul. rat. Mm-mm. Tapi apakah
ada cara yang akan dilakukan untuk menyadarkan mereka bahwa pendidikan itu penting loh gitu. Harus Harus kayak gimana tuh? Bagaimana langkah apa yang akan diambil oleh sosok Bang Hayumi ini nanti? Pendekatan seperti apakah yang akan digunakan gitu? ini pertanyaan yang keren ya, ini pertanyaan yang menarik. Jadi begini, ketika kita bicara tentang pendidikan, ini adalah tentang kesadaran yang ada di masyarakat. Betul. Kita juga harus apa namanya ya, pendekatannya itu juga bukan dengan pendekatan yang ekstrim. Lu sekolah lu, kalau nggak sekolah lu nanti jadi ini, nggak begitu. Kita pendekatkan ke masyarakat itu harus dengan secara yang humanis, pendekatan dengan ya bentuk sayang gitu. Hati Karena ke hati lah ya. dari hati ke hati, betul. Jadi dari hati ke hati. Karena jujur ketika ini ya, ketika di wilayah saya khususnya di wilayah Tanjung itu pegunungan itu orang yang kuliah itu masih terhitung dengan jari Jari. yang ada di tangan kanan kiri kita, ini masih terhitung. Paling ya sekitar ada 1 sampai 10 itu belumnya. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah antara jari tangan dengan jari kaki itu sudah lebih, karena mereka sudah Alhamdulillah. mulai sadar Hmm. mereka bahwa pentingnya pendidikan, yang keduanya juga bahayanya kebodohan. Karena yaitu kita pendekatannya dari hati ke hati, terus juga ketika mereka pembuktiannya bukan dengan lisan, tapi pembuktiannya adalah dengan tindakan. Apa nih yang bisa dilakukan oleh seorang Hayumi dengan juga teman-teman begitu tuh, dengan teman-teman yang lain gitu, bahwa pendidikan itu urgent adalah kita melihat situasi yang ada di masyarakat nih. Kalau you nggak pendidikan contohnya seperti ini, tapi you kalau sekolah nih seperti ini, jadi seperti itu. Jadi Mm-mm. pendekatan yang akan dilakukan Bang Hayumi nanti adalah mungkin turun langsung ya, bisa dibilang ya, turun Ya turun langsung, langsung. bicara baik-baik dengan warga, kita Betul, ngobrol ngobrol dari hati ke dari hati hati ke gitu. hati, yuk sekolah gitu tuh. Ya alhamdulillah, kalau di tempat saya sekarang itu ya rata-rata kalau di sekolah sampai tingkat SMA itu sudah hampir 9 ya 85% lah yang udah SMA itu. Udah ada peningkatan ya berarti. Peningkatan luar biasa. Kalau di tahun sebelumnya ya ketika saya masih SD itu, di angkatan saya aja itu yang lulusan SD itu banyak, yang SMA SMP sama SMA-nya itu angkatan saya itu yang lulus SD itu, dari lulusan SD ke SMP itu hampir cuma 30% yang melanjutkan ke SMP-nya. Dari SMP yang melanjutkan ke SMA dari 30% tuh yang SD-nya bareng dulu itu paling sekitar 20%. Jadi Wah, nggak semuanya, jadi sedikit jadi banget. sedikit ya, tapi sekarang Sedikit. Sekarang alhamdulillahnya alhamdulillah udah cukup meningkat cukup gitu. meningkat. Oke, Cukup kita udah meningkat. tahu nih bagaimana awal mula Bang Hayumi terjun ke dunia politik Betul. dan apa yang ingin Bang Hayumi lakukan saat terpilih nanti gitu ya. Dan sekarang saya mau nanya, Ya. apa latar belakang atau apa yang membuat Bang Hayumi memilih PKB sebagai Ya. partai yang akan mendukung Bang Hayumi dalam caleg kali ini? Jadi begini ya, ini keren. Saya ini secara struktural memang bukan PKB, tapi kultural kita ini kan orang kesannya di wilayah saya ini kan dari kulturalnya itu kan kultural KNU-an, biasanya Oh seperti iya. itu. Orang melihatnya itu. Maka kenapa saya milih PKB? Karena PKB itu adalah partai yang memang didirikan dan juga dibuat oleh para kiai Oke. gitu, oleh para ulama. Maka saya tertarik untuk masuk di PKB. Yang paling penting sih kenapa saya milih PKB, karena PKB itu nomornya satu Oh, gitu, dan lebih gampang untuk dipilih dan juga lebih mudah untuk orang mencoblos, jadi seperti itu. Apalagi nomor urut saya juga nomor 8 yang paling bawah, jadi enak tes gitu. Jadi kira-kira seperti nomor itulah. berapa Bang? Nomor 8 Delapan. ya seperti Oke, itu. nomor Iya, 8 iya. Bang Hayumi Iya, iya, iya. ya. Oke Siap, siap, siap. teman-teman. Iya. Oke Sobat Ebis, karena kita udah di penghujung waktu nih Bang ya. Mm. Jadi sebelum saya closing, mungkin Bang Hayumi bisa ada sepatah dua patah kata untuk Sobat Ekbis yang ada di rumah. Oke, siap.
Sepatah kata gini, yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat yang ada khususnya di Kabupaten Serang, DAP 5 saya. Pertama adalah yuk tingkatkan kualitas intelektual kita. Jangan lupa sekolah kita, pendidikan kita juga harus ditingkatkan. Insya Allah dengan pendidikan kita akan mampu bersama-sama mengentaskan kebodohan dan juga kemiskinan yang ada di wilayah kita. Karena itulah solusi bagaimana kemiskinan dengan kebodohan bisa dientaskan hanya dengan pendidikan. Kutipan terakhir dari saya, jangan pernah berhenti. Jangan berhenti ketika lelah, tapi berhentilah ketika selesai. Itu tugas kita. Cakep, mantap. Terima Terima kasih. kasih banyak Bang Hayumi ya. Sama-sama. Oke. Nah, itu dia bincang-bincang kita hari ini bersama caleg kita Bang Hayumi. Ya, siap. Saya Yashifa Yasmin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih.